Selamat pagi Bapak dan Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Majelis mengucapkan selamat beribadah pada Minggu 13 Desember 2020. Warta gereja minggu ini yang pertama, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun di minggu ini kepada yang pertama Ibu Eliana Pujiasih pada tanggal 13 dari kelompok 2, Ananda Chris Theodore Beltik Pierce pada tanggal 14 dari kelompok 1, Saudari Christine Ayu Setianingrum pada tanggal 14 dari Banyu Biru, Bapak Immanuel Adi Gunawan pada tanggal 16 dari kelompok 1, Ibu Haryanah pada tanggal 16 dari Banyu Biru, Bapak Yonatan Soekarno pada tanggal 17 dari kelompok 3, dan Saudara Daniel Sandi Pratama pada tanggal 18 dari kelompok 5. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara yang berulang tahun di minggu ini. Warta selanjutnya, pelayanan perjamuan kudus reguler 4 pada hari Minggu tanggal 13 Desember akan dilayankan di Pepantan Banyu Biru. Mohon perhatian, dukungan, dan partisipasi dari semua warga jemaat. Tuhan memberkati. PA Adi Yuswo pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 akan dilaksanakan di Gedung Gereja GKJ Ambarawa dimulai pada pukul 16. Mohon perhatian dan dukungan dari seluruh warga. Tuhan memberkati. Rapat pleno majelis bulan Desember akan dilakukan pada hari Rabu pada tanggal 16 Desember 2020 bertempat di Gedung GKJ Ambarawa Pepantan Banyu Biru dimulai pada pukul 18. Mohon perhatian dan dukungan dari seluruh warga jemaat. Demikian warta gereja minggu hari ini. Untuk selanjutnya, selengkapnya dapat Bapak Ibu perhatikan di warta gereja tanggal 13 Desember ini. Marilah kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 81, bait yang pertama, Oh datanglah Immanuel. Ibadah Minggu Advent yang ketiga, kita awali dengan pengakuan kita demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Oleh karena itu terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Kita ungkapkan rasa syukur kita atas pemeliharaan dan berkat Tuhan dengan bait yang kedua, Oh datang tunas Isai.
Kita akan mengaku dosa-dosa kita dengan membaca hukum kasih dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu yang terkasih, sebagai nyanyian penyesalan, kita pujikan Kidung Jemaat 29 bait yang pertama, Di Muka Tuhan Yesus. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru kita terima dari Yesaya 6 ayat 1 dan 4. Berita anugerah kita terima dari Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 4. Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 4. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kaun kabun, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Petunjuk hidup baru kita terima dari 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan 24. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga
roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara kita bangkit berdiri, kita sanggupi berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 392 bait yang pertama, Ku Berbahagia. Marilah kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sebagai ayat pengantar terambil dari Mazmur 126. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian dari PKJ 149. Bait pertama, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Kita kembali bangkit berdiri untuk mengucapkan syukur kita. Tuhan Allah, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh rahmat, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan jika pada kesempatan yang indah ini, kami diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan yang tidak sebanding dengan berkat-Mu yang luar biasa, sucikan Tuhan,
layakkan Tuhan, sehingga persembahan ini boleh Engkau pergunakan sebagai sarana pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Berkati saudara kami yang mengelola persembahan ini, beri hikmat daripadamu. Berkati kami Tuhan, berkati segala sesuatu yang boleh kami lakukan, sehingga kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Mampukan kami Tuhan mempersembahkan tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang hidup. Jika sebentar kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan, berkati kami, turunkan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu boleh kami dengar, boleh kami terima, bahkan boleh kami lakukan di dalam keseharian kami. Berkati Bapak Pendeta Setia Utomo yang akan menyampaikan sabda firman Tuhan. Tuhan, jika di dalam kami mempersembahkan dan berdoa terselip dosa pelanggaran kami, kiranya Tuhan mengampuninya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bacaan Injil kita terima melalui kesaksian Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 6 sampai 8, disambung ayat 19 sampai 28. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 6 sampai 8, diteruskan ayat 19 sampai 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskan jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di minggu Advent yang ketiga ini kita disodori tema memberi kesaksian tentang Sang Terang. Bapak Ibu, nada dasar dari Advent yang ketiga ini adalah sukacita. Jadi nada dasar di Advent pertama itu pengharapan. Nada dasar di minggu Advent yang ketiga ini adalah sukacita. Nah, karena sukacita maka kita akan mampu memberi kesaksian tentang Sang Terang. Bapak Ibu yang terkasih, minggu Advent yang ketiga ini meneruskan pesan dari minggu Advent yang kedua,
Kita diminta untuk memproklamirkan kembali, meskipun yang terlihat, meskipun yang nampak itu seolah berlawanan, namun kabar baik akan tetap datang. Nah, ini proklamasi yang harus kita lakukan di minggu Advent yang ketiga. Jadi kita harus kembali menampakkan, meskipun yang terlihat seperti A, tapi kita tetap percaya yang akan datang itu B, tidak seterusnya A terus. Jadi mesti akan ada kabar baik. Hal itu sangat nyata di tengah trauma pandemi. Nah, kita hidup dengan harapan akan segera adanya vaksin. Dan di minggu kemarin kita sudah mendengar, tidak tahu jumlahnya berapa juta vaksin yang sudah datang. Namun kita masih menunggu proses verifikasi mutu dan ya jaminan yang lain. Kita membutuhkan proses supaya nanti bisa dipakaikan vaksin tersebut. Jadi kebutuhan dasar kita bukan semata-mata harapan akan adanya vaksin. Kita membutuhkan harapan yang lebih besar daripada itu. Karena pandemi ini tidak hanya mengakibatkan masalah kesehatan. Ada pandemi ekonomi. Bahkan sekarang ada pandemi terhadap radikalisme. Jadi kita membutuhkan harapan yang lebih besar daripada sekedar vaksin. Nah, Bapak Ibu, satu fakta yang harus kita pahami dan yang kita ingat, jika di sekitar kita melihat roh kematian ya, yang mengancam kita, roh kematian itu bisa kekhawatiran, bisa ketakutan, dan itu seolah-olah mengelilingi kita. Namun yang harus kita ingat adalah setelah kematian, datanglah kebangkitan. Setelah kehancuran, datanglah pembangunan kembali. Setelah perang, datanglah damai. Dan itu berlaku entah ada pandemi atau tidak ada pandemi. Masalah kesehatan atau tidak ada masalah kesehatan. Masalah ekonomi atau tidak ada masalah ekonomi. Jadi siklus itu pasti akan terjadi. Dan melalui bacaan demi bacaan kita bisa melihat dunia sedang diubah oleh kekuatan Allah yang lebih besar. Dan kita akan melihat bagaimana cara Tuhan datang mungkin dengan cara yang menurut kita aneh. Sama halnya ketika kita percaya roh Tuhan diberikan kepada semua orang, juga kepada mereka yang rentan, mereka yang terbuang, mereka yang terhilang. Dan mereka nantinya akan mengalami kesembuhan, mengalami keramahan. Sama halnya keanehan ketika penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus waktu disalibkan, akhirnya menyadari dan mengenali kesalahan cara hidupnya. Jadi ada cara-cara yang dipakai oleh Allah untuk mengubah. Dan itulah yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Dan itu menjadi isi harapan Advent di ketiga ini. Akan ada tahun rahmat Allah. Akan ada transformasi, akan ada pemulihan yang dilakukan oleh Allah. Jadi tahun rahmat Allah itu berlakunya transformasi, pemulihan. Sekarang sebenarnya sudah sedang terjadi transformasi itu. Jadi dalam transformasi itu ada suatu kematian. Kematian dalam arti bukan fisik, tapi kematian suatu tatanan, suatu cara perilaku. Lalu lahir tatanan dan cara perilaku yang baru. Lahir satu zaman baru yang disebut dengan new normal. Dan itu mengubah beberapa kebiasaan kita. Dan kebiasaan kita itu akan berubah dan menciptakan kemungkinan-kemungkinan yang baru. Jadi ibaratnya sama seperti rasa sakit saat melahirkan.
yang menyertai sebuah kelahiran, zaman baru juga di sana ada potensi atau mengandung rasa sakit. Dan yang namanya berubah, ada sesuatu yang harus dirubah, ada transformasi, tentu pada awal-awalnya itu sesuatu yang amat sangat sulit. Karena itu kita masih mendapati banyak orang suka berkerumun, karena kita belum menghayati new normal. Jadi kita harus mulai dengan cara baru, tatanan baru, cara hidup baru, gaya dan cara-cara baru. Mungkin dalam segala aspek. Dan manakala kita melakukan atau bisa ikut ambil bagian dalam pemulihan dan transformasi itu, meskipun di awal dikatakan sakit, Mazmur tadi mengatakan siapa yang berjalan dengan meneteskan air mata dan menabur, dia akan menuai berkas-berkasnya. Jadi akan ada pemulihan bangsa yang diceritakan oleh Mazmur 126. Ada impian new era, era baru. Dan itu akan menjadi nyata. Dan hal seperti itu tidak terduga pada saat terjadi. Jadi orang meneteskan air mata sambil menabur itu, ya mungkin tidak fokus pada menaburnya, tapi lebih fokus pada mencucurkan air matanya. Tapi hal yang tidak terduga itu nantinya akan menimbulkan kegembiraan, menimbulkan sukacita, menimbulkan tawa, menimbulkan kelegaan. Nah, semoga itu pula yang bisa kita hayati dalam kita ikut ambil bagian dalam transformasi. Jadi kita termasuk yang mampu menyongsong pemulihan yang dikerjakan oleh Allah. Itu membutuhkan perjuangan untuk bisa menikmati pemulihan. Bapak Ibu yang terkasih, nada dasar sukacita lebih dalam kita terima dalam bacaan 1 Tesalonika tadi, yang memberi nasihat bagi mereka yang sedang menunggu kedatangan Kristus. Jadi surat ini memberi satu nasihat yang baik kepada mereka. 1 Tesalonika ada sebagian umat yang berasumsi, proses sejarah ini terlalu panjang, terlalu lama kalau kita lihat transformasinya. Namun 1 Tesalonika mengatakan, kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Kita tetap menyongsong kedatangan tahun rahmat Allah. Kita harus bertahan, kita tidak boleh kehilangan harapan. Jangan sampai kita membiarkan semangat kita hancur. Meskipun kita melihat seolah perjuangan itu tak berujung. Nah, di sini saudara kasih, 1 Tesalonika mengingatkan, Paulus percaya bahwa sukacita dalam perjalanan itu kita butuhkan untuk menuju pemulihan. Rencana dan kehendak Allah kita yakini pasti akan terjadi. Oleh karena itu Paulus tadi mengatakan di depan, bersukacitalah, bersyukur, berdoa selalu. Nah, sikap ini yang akan menguatkan, mengubah hidup kita. Sikap ini akan membuka kita pada masa depan yang penuh harapan. Jadi Bapak Ibu, orang yang bersukacita, dia akan mampu menghadapi sulitnya penderitaan. Namun kita tidak berhenti sampai di situ. Kita yakin Tuhan menyertai kita. Dan sama seperti bacaan Injil, Allah juga memanggil menjadi agen perubahan. Sama seperti Yohanes dipanggil untuk menjadi agen perubahan. Untuk mewujudkan impian yang kita tunggu-tunggu. Di sini membutuhkan praktek pengakuan akan anugerah Tuhan. Tuhan yang Maha Hadir pasti akan kita alami sebagai rekan, sebagai mitra kita. Jadi nasihat dari 1 Tesalonika tadi menyadarkan kita keajaiban ilahi itu selalu akan terjadi dan berkarya di tengah-tengah pergumulan kita.
Dan bahkan lebih daripada itu, seperti Injil Yohanes, kita diminta untuk menjadi agen bersaksi tentang tahun rahmat itu, bersaksi tentang terang itu. Sama seperti pepatah yang mengatakan, jariku menunjuk bulan, tapi jariku bukan bulan. Dia tahu siapa dia, siapa dirinya, apa perannya dalam drama transformasi, dalam drama pemulihan, dalam drama keselamatan ilahi. Ia puas dengan panggilannya sebagai cucuk lampah. Ia puas hanya sebagai pionir, pembuka jalan, pembuat jalan. Dan ia mempersiapkan jalan untuk kepenuhan dari transformasi itu. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi seperti Yohanes, panggilan kita adalah menjadi saksi terang. Dan itu harus kita lakukan dengan pengharapan dan sukacita. Jadi konteks bacaan-bacaan kita hari ini berbicara tentang hikmat kreatif Allah yang kita yakin terus berkarya, yang akan membawa pada pemulihan, membawa pada terang Allah, yang membawa pada tahun rahmat Allah, yang akan menerangi seluruh umat manusia. Dan sebenarnya itu juga bukan realitas yang di luar kita, tapi realitas yang juga terjadi di dalam diri kita. Oleh karena itu tadi ada panggilan, luruskan jalan. Artinya ada tindakan yang memungkinkan kita untuk mencapai tujuan. Jadi saat ini kita sedang di jalan, sedang berjalan, sedang meluruskan jalan. Kita belum mencapai tujuan, tapi kita yakin kita dibimbing. Kita sedang meresapi kebijaksanaan kreatif ilahi. Kesimpulannya Bapak Ibu, di dalam segala situasi kehidupan kita, terutama di masa pergumulan, baik pribadi, keluarga maupun pergumulan gereja, bahkan bangsa, negara, bahkan pergumulan dunia ini, hidup kita tetap diharapkan mampu berpusat pada roh. Itulah daya kreatif yang diberikan oleh Allah. Dengan demikian melalui bimbingan roh kita mampu bersyukur, mampu bersukacita. Sekali lagi praktek spiritual semacam ini yang membuat kita mampu bertahan melawan rintangan, bertahan melawan pergumulan, bertahan mampu mewujudkan impian tentang Salum, tentang tahun rahmat Allah. Selamat bersukacita dan pengharapan selalu. Amin. Saat teduh untuk kita. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas sapaan firman-Mu di minggu Advent yang ketiga ini, yang mengundang dan menyadarkan kami bahwasanya sukacita harus tetap ada pada kami, meskipun kami ada di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah banyak rintangan. Kami yakin ya Tuhan, pemulihan, tahun rahmat-Mu sedang Engkau kerjakan di muka bumi ini, bahkan melalui hidup kami. Engkau memanggil kepada kami untuk juga sama seperti Yohanes Pembaptis menjadi pembuka jalan bagi kebenaran, bagi situasi-situasi yang terbaik yang mampu kami ciptakan. Tuhan, perlengkapi hidup kami, berkati hidup kami, beri kami hikmat-Mu, beri kami bimbingan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu terus bersukacita dan berpengharapan. Bapa, pada kesempatan yang indah ini, kami menyerahkan setiap anggota keluarga kami. Tuhan tolong setiap anggota keluarga kami dengan hikmat. Tuhan tolong dengan berkat
Tuhan tolong dengan pimpinan, dengan perlindungan. Kami juga menyerahkan kehidupan bersama kami dalam kehidupan bermasyarakat, bergereja, berbangsa dan bernegara. Dan menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan secara fisik, sedang sakit. Kami tidak mampu menyebutkan satu persatu. Tuhan tolong saudara-saudara kami supaya menikmati pemulihan, menikmati kesehatan kembali. Tuhan beri antibodi imunitas yang kuat sehingga saudara kami boleh sembuh, saudara kami boleh bersukacita, dan saudara kami boleh bersyukur. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang putus asa, yang ada di dalam pergumulan yang berat. Mereka belum menemukan sukacita, belum menemukan bimbingan Roh Kudus-Mu. Tuhan tolong saudara-saudara kami, sehingga saudara kami juga boleh mendapatkan kekuatan. Kami juga menyerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara ya Tuhan. Pemimpin bangsa dan negara kami, ASN, aparat, abdi negara, abdi masyarakat, Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Sehingga mereka boleh melakukan yang terbaik. Mereka menjadi wakil-Mu untuk mendatangkan kesejahteraan dan keamanan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan untuk kesempurnaan doa kami berdoa seperti yang diajarkan oleh Yesus Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita respon firman Tuhan tadi dengan Kidung Jemaat 432. Jika padaku ditanyakan. Padaku ditanyakan, pada akanku beritakan, pada dunia yang penuh penderitaan. Aku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang bernyawa. Yang kepada Bapa yang tertindas di bumi, setahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan penuh kurnia, itu berita bagi dunia. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, bersukacitalah dalam segala keadaan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita akhiri dengan bait yang kedua, jika padaku ditanyakan.
Jangan